karo mlaku karo ngopi. Ji, santai Ji karo ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah sholatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Hadirin hadirin teras inabah rahimakumullah. Malam ini Ripun Kang. Ya alhamdulillah malam ini kita bisa kumpul, bisa muwajahah, bisa tatap muka. Walaupun kemarin-kemarin kita libur 2 minggu. Ya entah kenapa liburnya enggak tahu. Saya juga enggak tahu tiba-tiba libur. Penyetak kitab malah nyetaknya surat keputusan. Jadi ya libur maning jadinya. Oke, kita lanjutkan pelajaran-pelajaran yang kemarin. Setelah kita wudhu, kemudian kita melakukan niat, kemudian takbiratul ihram kemarin sudah dibahas ya. Adapun nanti kalaupun kurang jelas masalah takbiratul ihram nanti bisa lihat kembali di videonya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ruku. Awalnya saya ingin membahas tentang doa iftitah. Namun ketika saya hendak membuka kitab membuka bab iftitah, ternyata di sana penjabarannya terlalu luas ya, dan kita masih belum mampu untuk membuka tabir Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Kali ini kita akan membahas tentang bab ruku. Bismillahirrahmanirrahim. Babur ruku. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumi fid dharaini amin. Warka ruku'a khashi'in lillahi biqalbi. Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Arifin, beliau mengatakan warka ruku'a khashi'in lillahi biqalbi. Ruku'lah dengan ruku yang khusyuk karena Allah dengan hatimu. Ruku'lah dengan rukuknya orang yang khusyuk kepada Allah karena Allah. Rukuknya itu, khusyuknya itu biqalbih, dengan hatimu. Sedikit saya gambarkan bahwa gerakan-gerakan sholatmu sebenarnya adalah lambang atau hanya sebatas simbol daripada hatimu. Jadi yang sholat itu hatimu, sementara gerakan lahiriahmu itu hanya simbol. Hatimu bergerak seperti itu. Kalau dilahirkan, kalau diwujudkan itu bentuknya ya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Sebenarnya yang sholat itu adalah kolbunmu. Kalau kita membahas tentang kolbun, itu sebenarnya berbagai macam versi ya. Kebanyakan kolbun itu dari para ahli tasawuf itu mengatakan adalah jantung. Itu kolbun. Karena jantung itu posisinya ada di tengah. Makanya denyut itu adanya di tengah kan. Ya nanti di pas sebenarnya kabeh wong ning tengah ini kayaknya dekok ya. Dekok kayaknya nih. Tenang apa? Ya itu bab lain ya. Karena di sini nanti akan terbagi menjadi 2. Yang dekok-dekok kayaknya gitu. Jadi di sana ada tempatnya masing-masing.
detak jantungmu itu menandakan dirimu itu hayyun, hidup. Kita hidup di sini kan bukan kehendak kita hidup di sini, tapi kan ana sing ya kita urip ning alam dunia ora karepe kita lah, bukan kepinginan kita. Tapi kan karep-karepe Gusti Allah sih. Nah, kemudian kita mati, apa karepe kita maning? Ya ora kan, ternyata karep-karepe Gusti Allah juga kan. Harapan urip, harapan mati ternyata ya karepe Gusti Allah. Sampean berusaha mengkenen, ternyata tidak berhasil. Ya ndak bisa. Wong kehendak Allah tidak sesuai dengan kehendakmu. Ya ini bab irodah ya, bab kehendak. Kita tidak membahas itu, kita hanya sebatas membahas tentang ruku'a khosyi'in lillah biqalbih. Kembali ke pelajaran. Ketika Anda ruku, yang ruku itu, yang membungkuk itu bukan badanmu, tapi adalah hatimu. Makanya kalau sholat itu diresapi. Aja serugul. Angel ya? Wah, dagangannya orang payu. Aduh, sembayang jekang kon kanggo apa aja kira laris dagangan. Ya, sama halnya tadi siang juga ada yang sempat nanya itu ya, tapi tidak perlu dibahas lah. Ya artinya seperti ini, berkaitan dengan hal ibadah, namun hasilnya adalah hal duniawi. Nah ini tadi siang juga dibahas, cuma ya nantilah kita bab lain lah. Rukuklah dengan khusyuk melalui hatimu, khadi'an bijawarihihi, tunduklah dengan anggota lahirmu, tunduklah dengan anggota lahirmu. Kalau hatimu tunduk, lambangkan juga, tundukkanlah jawarihmu, anggota lahirmu. Jadi kalau memang hatimu ini bener tunduk karo sing gawe urip, mestinya lahir juga harus ikut tunduk. Karena biasanya az-zahir, udah masyhur ya, az-zahir ya dulu alal batin, jarene kan mengkonon. Lahir itu menunjukkan isi jeroane kita. Kadang wong wajah kusam, ya kan? Ya ini menandakan bahwa hatinya sedang kusam. Kadang wong itu ceria, ya karena kondisi hatinya ceria. Kadang wong itu selalu senyum, ya karena hatinya selalu senyum. Itu satu kaidah yang mengatakan az-zahir yadullu alal batin. Lahiriahmu itu menunjukkan jeroanmu. Khadi'an bijawarihi, tundukkanlah melalui anggota lahirmu. Wastaufi ruku'aka, dan sempurnakanlah rukukmu. Maksudnya disempurnakan itu, dulu ada sahabat itu kalau ruku seperti ayam kukuruyuk. Jadi rukunya itu cuma sebatas setengah kah? Kemudian ditegur oleh Rasulullah, ruku ki ora mengkonon. Kemudian disempurnakan. Rasulullah kalau ruku itu kan rata ya, di bagian apa, gigir, punggung, terus sampai leher, sampai kepala, ini semuanya rata. Semuanya rata. Tapi kan kita kalau ruku itu kan bukannya meratakan dari punggung sampai kepala. Kadang kepala kan jengit. Jengit? Agak dengak setitik ya. Kadang seperti itu. Ya itulah nakalnya leher kita. Nakalnya leher kita kongkon bungkuk begangel pisan, pengen dangak bae. Mamas. Maksudnya mah ki gulu ki kongkon deluk
Fa innaka la taqdiru ala ada'i fardhihi illa bi'aunih, karena sesungguhnya dirimu itu tidak mampu untuk menjalankan kewajiban kecuali dengan pertolongannya. Sampean bisa sholat atas gerakannya, atas pertolongannya. Dak wong ari lagi nuruti kepengenan sholat ki ora kiyeng. Ning ora kiyeng berarti kita lagi nuruti kepengenan. Mulane dalam bab mengkenen musuh utamanya itu ya ora kiyeng. Mulane Kanjeng Nabi apakah tadongane kah? Audzubika minal apa jika kelalen buar rilek donga kayak konon wal kasal iya donga kitab dongane kak. Padahal ya kalau kewajiban-kewajibannya terpenuhi, ini satu bukti lah. Silakanlah kalau tidak percaya buktikanlah sendiri. Ketika kewajiban-kewajiban itu terpenuhi, hak-hak Allah itu terpenuhi, maka hak-hak kehidupanmu pun akan dipenuhi. Itu sudah hukum pasti ya, sudah hukum pasti. Kecuali, nah ada kecualinya, likulli qaidatin mustasnayat. Setiap kaidah pasti ada pengecualian. Ya enggak? Setiap kaidah pasti ada pengecualian. Ketika hak-hak Allah terpenuhi, maka hak-hak kehidupanmu pun akan terpenuhi, termasuk barang-barang sepele. Misalnya dalam bab ruku, Anda benar-benar khusyuk, sedetail, sangat detail lah. Ruku, khusyuknya ini sangat detail, sehingga ketika Anda berjalan pun tanpa terasa perjalanan Anda jalan kaki ini detail, sampai orang sengaja orang ngedek kotoran cecek sampai hal-hal detail. Paham beli maksudnya? Karena rukune khusyuk terlalu detail khusyuk iki, maka dalam kehidupanmu pun, dalam setiap langkahmu pun akan didetailkan karo Gusti Allah. Sampai sing semestinya kudu ngedek kotoran cecek, dilala sikil ki orang ngedek. Sampean sering krungu lah. Kadang ada sesuatu yang tidak masuk akal sing terjadi ning awake dhewe ya kan. Padahal itu adalah satu karomah imbas daripada ibadahmu yang kemarin. Cuma karena kita ini terlalu ujub, terlalu bangga diri, akhirnya keanehan sedikit pun langsung diceritakan, orang mah disimpen. Ketika Anda menceritakan keanehan-keanehan yang terjadi pada diri Anda, berarti Anda tidak amanah dalam menerima karomah dari Allah. Paham dah maksud saya? Mulanya bakal terjadi keanehan dalam diri sendiri, orang usah diceritakan. Engkau bakal ditambah maning. Tapi bakal diceritakan, wah bocah ki ora amanah gini. Dititipi karomah. Loh jembase karomah. Wala tablugh daro ridwanihi illa birahmatih, dan engkau tidak akan sampai pada pintu keridhoannya kecuali dengan rahmat Allah. Ya artinya dengan adanya ruku. Ruku itu kan roka'a ya. Roka'a itu kan bermakna khodo'a. Tato to'a. Ruku itu kan kalau dalam bahasa lughatan itu berarti kamus ya. Kalau dalam kitab-kitab itu mengatakan misalnya as-sholatu lughatan ad-du'a. Nah lughatan itu berarti dalam kamus seperti itu. Nah ruku secara lughat itu kan khodo'a, artinya tunduk. Ruku itu artinya tunduk.
menundukkan seluruh anggotamu sebagai simbol bahwa hatimu memang benar-benar tunduk. Ar-ruku' huwa alamatul khudu'. Ruku' itu satu ciri dia itu tunduk. Wal khudu' alamatul ridho alladzi huwa mirathu tajallis sifatil ali. Sementara tunduk merupakan ciri daripada keridhoan yang merupakan imbas daripada tajallis sifat atau perwujudan sifat-sifat Allah. Kita tidak bahas tentang tajallis sifat al-ali ya, karena kita belum sampai ke sana. Ada tahalli, ada takhalli, ada tajalli gitu kan. Kalau tahalli itu, kalau yang saya dapatkan itu tahalli dulu, kemudian takhalli, kemudian tajalli. Tahalli ini adanya dalam bab thariqah ya. Kalau dari Habib Yahya As-Segaf itu mengatakan tahalli dulu. Tahalli itu kita berhias. Kita berhias itu ya kita kayak kita wonge gagah-gagahan bae konon kah? Iya, atau kita menghiasi diri dengan bentuk ibadah. Setelah itu kemudian takhalli, kita mulai nyepi. Kita bosen biasanya ku. Katon bae ning wong, mulai takhalli nyepi. Bakal wis mulai nyepi, maka nanti akan ada tajalli. Akan ada perwujudan penampakan. Penampakan uka-uka. Nah ini masalah tajal, ini puncak ya masalahnya. Kita tidak bahas masalah itu. Ada juga yang mengatakan takhalli dulu, kemudian tahalli, kemudian tajalli. Kita takhalli itu menyepikan diri dari sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat tercela. Kemudian setelah kita menghilangkan sifat-sifat tercela, baru kita memasuki sifat-sifat terpuji. Tahalli, berhias dengan sifat-sifat terpuji. Setelah kita memiliki sifat-sifat terpuji, baru kemudian kita tajalli, menampakkan diri. Ya saya menampakkan diri pada diri saya sendiri, seperti itu. Memang makomnya seperti itu ya. Ya ini sebatas info saja lah. Yang jelas, ruku itu tanda daripada khudu atau tunduk. Tunduk merupakan tanda daripada ridho. Berarti kalau Anda ruku, Anda itu sejatinya ridho karo Gusti Allah. Tapi ya beda ruku kita karo ruku wong-wong sing soleh, beda. Kita mau ruku jengkelit-jengkelit. Wa hasilu irdau biqada'i 'inda mutalaati sifati. Intinya ketika Anda ruku, ridholah dengan kepastianku ketika kamu melihat sifat-sifatku. Kan kemarin sempat dibahas, awal mula Rasulullah ruku itu karena mutola'atu sifatillahi ta'ala, karena melihat sifat Allah, sifat keagungan Allah, akhirnya Rasulullah ruku kan. Ketika ruku kemudian beliau tidak kuasa, tidak kuat, tidak mampu, akhirnya beliau i'tidal. Sami Allahnya nanti kari. I'tidal dulu ngadeg, agak berhenti sebentar, kemudian sami Allahu liman hamidah. Artinya Allah mengijabahi pujian saya tadi ketika ruku. Dalam ruku kan Anda memuji subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kemudian begitu i'tidal, ternyata Allah benar-benar mengijabah pujianku tadi. Di sana kemudian Rasulullah benar-benar melihat ya wis di luar jangkauan manusia. Akhirnya Rasul langsung deprok, langsung sujud, wis ora mampu, menandakan tazlil, menandakan hina bahwa kita memang dari tanah. Ya memang kita dari tanah sih. Kita dari tanah kan. Kita makan nasi. Nasi tumbuhnya dari mana? Dari tanah lah. Nasi itu kan, padi itu kan hanya sebatas manifestasi daripada tanah itu kan.
Berarti lemah mangan lemah. Jadi wajar dong kalau orang-orang ahli tasawuf mengatakan dunia ini sihir. Dunia ini sihir. Kita mangan beras, berasnya sing pari ini tukul sing lemah. Ya kita ini dewek asalnya sing lemah. Akhirnya tanah makan tanah sama dengan gotel mangan gotel. HP-an baik. Sama dengan jeruk makan jeruk. Oh, radulan HP kok congkar-congir lagi apa maksudnya? Lagi nyimak. Oh, cek. Lanjut nggih. Ya intinya tadi sampai mana Kang? Tanah makan tanah. Berarti dunia itu hanya sebatas bias. Maka ada kaidah yang mengatakan yang ada sejatinya itu tidak ada. Yang tidak ada itu sejatinya ada. Bon. Selanjutnya wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah dawuh as-sholatu salasatu ajzain. Salat iku dibagi telu. Sulusun fil wudu. Jadi lamona anu Kakang. Lamona bentuk lingkaran kah? Lamona bentuk lingkaran kah dibagi telu. Kayak kenen tuh. Ya. Merci. Katanya dibagi telu. Dibagi telu. Sulusun fil wudu wa sulusun fil ruku wa sulusun fis sujud. Sepertelu kanggo wudu, sepertelu kanggo ruku, sepertelu kanggo sujud. Iku intine salat. Niku dawuh Kanjeng Nabi. As-sholatu salah satu ajzain. Salat itu 3 bagian, sulusun fil wudu wa sulusun fil ruku wa sulusun fis sujud. Faman akmalahunna qabbalna minhu wa ma siwahunna wa man ingkoso minhunna syai'an rudidna alaihi wa ma siwahunna. Barang siapa yang menyempurnakan ketiga-tiganya, berarti barang siapa yang menyempurnakan wudunya, menyempurnakan rukuknya, menyempurnakan sujudnya, qubbilna minhu, maka diterima. Wa ma siwahunna, dan semuanya diterima selain dari yang 3 tadi diterima, seperti niat, takbiratul ihram, doa iftitah, kemudian intidal, kemudian tasyahud. Itu semuanya diterima, ngekor. Yang lainnya itu ngekor, ngikut yang 3 ini. Dan barang siapa yang kurang salah satu dari ketiga-tiganya, rudidna alaihi, maka amal ibadahnya dibalikakan maning. Dibalikakan maning, rudidna alaihi wa masiwahuna. Dan yang lainnya pun mbu takbir, mbu niat, takbiratul ihram, doa iftitah, semuanya melu kegawa kabeh dibalikakan maning. Jadi sampean sekian mulai kebuka di salat sing diterima, di sing salat sing ora diterima. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Kanjeng Muhammad dawuh, Kanjeng Nabi Muhammad dawuh, salat niku dibagi telu. Lamun telu-telune sempurna, kubilna minhu, maka salatnya diterima. Niki terus Kanjeng Nabi nggih. Dan barang siapa yang salah satu dari ketiganya terdapat cacat, rudidna alaihi, maka dibalikaken maningnya. Artinya lamona pelem ka pelem bosok, dibalikaken maning. Mau yakin maah jare bakulet. Aduh papayola. Pun
kadose masalah ruku cekap semanten mawon. Kembali malih intisarinya bahwa rukukmu, tundukmu adalah tunduknya hati, bukan tunduknya badanmu. Itu yang pertama. Poin yang kedua, ketika Anda ruku, ketika Anda tunduk, sejatinya Anda itu ridho, ikhlas. Jenengan iku aslinya wis pasrah. Ketika wis tunduk kan berarti wis nyerah. Wis nyerah. Itu yang kedua. Yang ketiga, sholat itu tergantung 3 hal tadi. Wudhunya, rukuknya, atau sujudnya. Kalau memang ketiga-tiganya sempurna, maka kubilna minhu. Yes menek dicokot karo bakul. Bakul, Kang. Iya, tukang mupuli. Nah, kalau dari kalau salah satu dari ketiganya ada yang catat, rudidna alaihi, maka dikembalikan ke pemilik tadi. Pun cekap semanten mawon. Setelah ini barangkali ada sesi tanya jawab, silahkan. Kalau ndak ada juga ndak masalah. Semoga dalu niki napa-napa sing kula sanjangaken nggih wonten manfaate lan saged dipraktekaken kalian kula lan panjenengan sami. Kurang lebih pun nyuwun agungipun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.